Berarti mereka salah alamat dong kalau laporin saya. Kan beritanya saya yang dilaporin. Nggak boleh, haram lah, haram tuh. Haram hukumnya tuh. Iya. Yang gitu ditutupi, nggak boleh. Kenapa sih KPI nggak ada di sosmed, Pak? Harusnya ada dong. berarti aku harusnya lapornya ke Bareskrim ya Pak ya, bukan ke KPI ya Pak ya? Saya nggak tahu, itu main dari undang-undang ITE. Oh iya. Saya nggak tahu kalau itu, nggak mau berkomentar. Oh iya. Nanya Pak. Undang-undang kita itu kan tahun 2002 itu dibuat undang-undang yang melahirkan KPI. Jadi setiap lembaga negara itu sebagian besar ya dibuat melalui undang-undang. Nah KPI dibuat oleh undang-undang tahun 2002. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama naksir sama gue. Cukup kalian hujat aku terus. Hati-hati lama-lama gila sama gue. Jadi Pak Agung apa kabar? Semoga sehat selalu. Baik, kamu juga ya, semoga sehat-sehat terus Denis. Amin. Nih Pak, saya mau mengadukan dua hal Pak. Yang pertama, katanya saya dilaporin ke KPI. Apa itu betul? Ya, Kan jadi iya. memang ya sebetulnya gini ya. Ya, setiap warga negara berhak sih melaporkan seseorang ataupun TV karena program siarannya dianggap menurut mereka nggak sesuai selera mereka atau melanggar P3SPS. Nah itu ya berhak aja warga negara melaporkan siapapun, termasuk melaporkan kamu ke KPI. Tapi kan, Dilaporkan karena dianggap membuat rusuh, kira-kira begitu. Ini misalnya ya, artinya setiap warga negara itu berhak melaporkan. Cuma memang tugas KPI itu kan terkait dengan program siaran. Itu pertama, di TV. Yang kedua, yang akan diproses itu adalah televisinya, bukan artisnya, bukan aktornya, bukan hostnya, bukan talentnya, tetapi pihak televisi yang bertanggung jawab terhadap program siaran tersebut. Jadi kami tidak pernah menghukum artis, nggak pernah. Gitu, walaupun secara tidak langsung nanti ada korelasinya. Jadi misalnya gini, ada program siaran yang udah kita berikan sanksi masih melakukan hal yang serupa, kita sanksi masih. Nah, pihak TV kan evaluasi juga dong. Betul. Kenapa sih gua tuh diberikan sanksi terus oleh KPI? Nah, setelah mendapatkan penjelasan dari KPI, ternyata ada artis yang bicaranya itu selalu melanggar. Betul. Umpamanya dia body shaming, misalnya dia bicara tentang SARA, sentimen seculkan gitu. Nah itu nanti dari pihak televisi dihentikan oleh KPI loh. Kalau bisa, lu kalau ngomong tuh hati-hati deh, jangan terlalu keceplosan karena nanti ada yang lapor juga ke KPI. Nah kira-kira kayak gitu. oh itu harus Ada tuh kayak gitu. di dalam TV ya Pak? Dalam TV, Dalam jadi TV. kita nggak bisa. Ya pertama kita nggak mungkin memberikan sanksi kepada artis, nggak mungkin, karena kita hanya memberikan sanksi kepada TV-nya. TV lah nanti yang akan menegur artisnya, membina artisnya, silakan. Yang kedua, kita nggak pernah menegur media sosial, Instagram, YouTube. Wah, itu banyak juga laporan ke KPI. Ini konten ini bermasalah, pas kita tulis konten di YouTube. Nah, itu bukan kewenangan KPI. Iya. Nah, gitu. Oh, tapi aku kenapa dilaporin ke KPI Pak? Kan aku nggak pernah ngomong kasar. Ya, orang laporkan seseorang itu kan ini ya, banyak motif. Pertama, misalnya motif nggak suka aja, subjektif lah motifnya, objektif. Aduh, gue nggak suka sih sama artis ini. Sirik ya Pak, mas saya. Bisa aja.
sirik misalnya bisa aja. Tapi juga karena dia objektif gitu. Umpamanya artis ini kok ngomongnya kasar ya kayak gitu. Jadi alasannya objektif. Nah, kami kan verifikasi di tim pemantau kami. Kami kan punya rekaman kerja 24 jam tuh, setiap rekaman TV ada di kami. Jadi misalnya Dennis tuh tampil di TV mana ya, misalnya saya sebut lah ya, TVX misalnya. Jam sekian kita punya tuh rekamannya. Nanti kita lihat si Dennis ini ngomong apa ya sama apa tuh namanya, sama umpamanya Uya Kuya ke Dewi Persik misalnya di dalam tayangan itu. Nah kalau kita lihat, oh dia masih kok sesuai dengan kadar, masih sesuai standar P3SPS, bercandanya juga nggak body shaming, nggak melecehkan perempuan, terus kemudian nggak menyentuh sentimen SARA begitu. Wah, kayaknya laporan ini nggak bisa dilanjutkan menjadi sanksi kepada TV-nya. Jadi kita verifikasi objektif. Jadi begitu. Nah, apakah setiap orang yang dilaporkan atau TV yang dilaporkan itu pasti berujung sanksi? Nah, tahu tidaknya itu netizen ataupun Mbak Denis ini coba lihat di website KPI, bisa lihat di Instagram KPI atau kemudian website KPI. Itu kalau ada setiap tayangan yang kita berikan sanksi pasti ada di situ. Tetapi kalau misalnya tidak diberikan sanksi, nggak ada di situ. Jadi verifikasinya gampang. Kalau Mbak Denis ya dalam kurun waktu misalnya 1 bulan, umpamanya nih, kalau Mbak Denis dapat informasi, waduh, gue dilaporkan oleh orang nih yang syirik sama gue misalnya ke KPI. Nah, Mbak Denis main-main di Instagram KPI, kan kita terkonek nih Instagramnya. Gue sama lu kan, lu bisa main ke IG KPI, lu follow itu, nanti lu lihat, wah ternyata waktu gue tampil di program siaran TV ini nggak ada ini tuh sanksi dari KPI, berarti lu aman. Kalaupun ada sanksi, lu lihat tuh di situ sanksinya apa. Misalnya gini, wah ternyata ada artis yang ngomongnya rasis, ngomongnya itu pornografi, mengarah kepada apa tuh namanya ya hal-hal yang tidak disetujui lah di dalam standar siaran. Terus tayangannya kok di jam tayang anak nih nggak boleh nih, ini mestinya malam nih, jam tayang dewasa kalau ngomong-ngomong ginian, misalnya begitu ya, itu ada tuh. Nah itu dari situ nanti TV maupun bisa belajar, oh yang nggak boleh tuh gini ya, nanti kalau lawakan gue tuh harusnya begini, nah kira-kira begitu. Tapi sih gue lihat ya di IG KPI, gue coba main deh di Instagram KPI atau medsos KPI, nggak ada tuh yang sanksi terkait dengan program share di TV. Nah makanya gini, di IG lu ya, atau di bawah netizen coba sering-sering main ke IG KPI ataupun medsos KPI untuk melihat apa tuh namanya sanksi ataupun imbauan yang diberikan KPI kepada televisi dan radio. Gitu. Saya udah cek, saya nggak ada sih Pak. Nah, iya, saya udah cek, saya nggak ada. Terus kalau body shaming mah mereka yang ngatain saya Pak, kan Cadel juga body shaming ya Pak ya? Iya kan Pak? Ya itu makanya nih kita kan ya body shaming nggak semua lawakan itu yang menyangkut dengan apa tuh namanya tubuh seseorang dianggap body shaming. Nah apalagi kemudian kamu misalnya yang menganggap yang tadi kamu katakan itu adalah trademark kamu, merek kamu nih kayak gitu kan, merek kamu, jadi kamu suka dikatakan seperti itu misalnya, tapi itu masih bisa ditoleransi. Walaupun memang ada juga orang yang suka banget dia di kata-katain tubuhnya begitu, yang apa ya, yang kelihatannya tuh dia tuh ya sebetulnya nggak cocok juga, cuma dia merasa menikmati dikatain seperti itu. Nah mungkin orang itu nggak masalah, tetapi orang yang nonton di luar atau yang memiliki body serupa dengan orang tersebut misalnya, dia akan dibully juga oleh teman-temannya. Nah itu kan yang kita hindari sebetulnya. Jadi jangan sampai kemudian tontonan itu
mempengaruhi orang untuk berbuat serupa. Makanya kita tuh sering dikritik orang begini, aduh gua ngeledekin gini aja kok KPI negur gua sih gitu. TV sih gitu, sama pihak artis juga sering kok mention gua, telepon gua, aku jelasin sebetulnya sih oke-oke aja buat lu pribadi, tapi ketika itu ditayangkan di TV itu kan cenderung akan di orang yang punya ketidaksempurnaan dalam kutip ya, itu sering dikata-katain temannya, apalagi kalau itu anak kecil, itu bisa depresi. Jadi ya, mempengaruhi ya. Ya bisa depresi kalau anak kecil, remaja gitu ya. Terus dikata-katain karena budi tubuhnya mirip dengan budi tubuh yang ada di TV, kata-katain. Jadi kata-katain temannya tuh, wah lu gini. Nah itu yang nggak boleh. Kasian kan? Iya. Malah kalau di luar negeri tuh ada yang depresi sampai berhenti. Nah kita tuh menghindari seperti itu. Oh, karena nggak semua orang mentalnya sekuat kita ya. Ya merendahkan fisik, kalau bisa dari sekarang tuh sebisa mungkin dihindari. Coba deh kita cari lawakan-lawakan yang berkualitas gitu loh, maksudnya ya yang nggak usah mengeksploitasi atau ngata-ngatain bodi tubuh lu yang nggak sempurna, misalnya begitu. Oh gitu, berarti mereka salah alamat dong kalau laporin saya, kan beritanya saya yang dilaporin. Ya jadi mestinya kan gini, sekalipun gini ya Denis ya, orang tuh ngelaporkan lo misalnya ini Denis nih di program siaran ini umpamanya, yang kita cek itu program siarannya bukan lo nya. Oh bukan akunya. Kita lihat tayangan di TV tersebut. Ya secara utuh kita lihat, misalnya durasi sejam tuh kita lihat tuh 1 jam tuh betul nggak apa yang disangkakan oleh pengadu. Misalnya pengadu ini umpamanya ya lu nih ngomongnya tuh kasar, nggak adat banget misalnya begitu kan, netizen tuh biasanya ngadu gitu. Iya, netizen ngadu. Misalnya kita lihat, nah masih sesuai standar sih nggak masalah gitu. Nah nanti lu cek deh di website KPI. Kalau dalam waktu 2 minggu sampai sebulan nggak muncul tuh berita yang diadukan oleh netizen, berarti lu tuh aman. Nah ini juga buat netizen nih, lu lihat sering main di medsos KPI. Yang paling enak Instagram deh kan, semua netizen tuh pasti punya Instagram kan, tinggal kita saling follow aja, nanti kan bisa dilihat kan. Dennis juga follow gua kan? Follow lu kan? Di Instagram? Iya follow. Iya. Tip banget, thank you. Terus berarti itu salah alamat ya kalau laporin sayanya ya Pak ya. Berarti harusnya ke KPI itu laporin program TV-nya. Terus udah gitu. Iya, program siaran. Iya, yang kedua, aku mau melaporin perlakuan artis yang tidak pantas, Pak. Oke. Artisnya? Namanya Dewi Persik, Pak. Saya kasih tayangan ya, Pak ya. Gue gak bercanda. Ngerti, Jing? Lu dasar lu wer lu. Iya, itu yang pertama. Sekali lagi ya. Gue gak bercanda. Ngerti, Jing? Lu dasar lu wer lu. Nah, terus yang kedua. Ini hitam. Keteknya aja hitam. Keteknya dia hitam, apalagi bawahnya. Udah deh dicadil itu. Atas si keteknya aja hitam. Sini, gue kasih gimana caranya supaya ketek itu putih. Ketek aja hitam, apalagi bibir bawah, say. Coba bayangkan. Terus terakhir Pak, masih banyak sih sebenarnya terus ya gitu. Gue orangnya nggak pernah mau marah sama siapapun. Terus di semua IG saya dulu dia komen hala goblok lon gitu, terus gitu. Dan sekarang lu simpen ya Denis ya, lu simpen omongan gue. Gampang lah Dewi Persik juga ngatain gue ke lu. Gampang, itu Dewi juga bisa gue laporin. Gue ketemu walaupun ada di depan kantor polisi, gue ketemu sama lu, gue pegang pisau, gue bunuh lu. Gue binasakan lu lihat lo.
Jangan macem-macem lo ya, jangan macem-macem sama gue lo. Gue nggak pernah. Terus yang terakhir di TV juga udah ada. Iya Pak. Seperti itu Pak. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya. Kalau yang terakhir itu kan di TV ya. Di TV. Pernah kita berikan Sudah ada riwayatnya di media sosial KPI, coba dilihat deh. Iya. Ya, jadi kalau ada artis ngomong di sebuah program siaran di TV, Iya. dia ngomong seperti itu nggak boleh. Pasti kita tegur tuh TV-nya, ngomongnya seperti itu ya. Dan pasti orang TV ketakutan tuh sama Reza tuh, dia ngomong nggak gini, cut, pasti gitu di dalam tuh di bagian produksi, cut, nggak boleh ngomong, pasti begitu. Nanti ada kafe dia awasin, tolong pasti begitu. Udah pasti begitu. Nah, itu kalau di TV tuh, karena ada KPI, udah pada takut tuh kalau artis kan spontan tuh kan kalau ngomong. Nah, kadang-kala tuh bagian TV kalau sudah kelewatan langsung nge-cut atau matiin TV-nya tuh, pasti tuh dimatiin. Itu langsung ganti iklan atau apa begitu. Nah itu saya tahu banget kalau di yang terakhir itu bahkan sudah pernah diberikan sanksi oleh KPI. Nah, sekarang kalau yang sebelum-sebelumnya tadi tayangan-tayangan itu kan di TikTok apa di YouTube ya, aku nggak tahu. Di Instagram media. Itu bukan kewenangannya KPI. Jadi memang kalau di IG KPI atau di medsos atau di internet ya, KPI nggak punya kewenangan masuk ke wilayah itu. Ya makanya kalau Denis adukan itu ke kami atau ke saya, ya juga salah alamat. Juga nih Denis. Iya salah alamat kan. Karena Mbak Dewi Persik itu bicaranya di Instagram. Nah, tetapi kalau dia masuk ke televisi nggak boleh. Boleh. Itu TV akan ketakutan, bahkan ketakutan karena nanti akan disanksi oleh KPI. Kemudian yang viral di medsos ngomong seperti itu jadi viral terus diangkat oleh TV nggak mungkin ngangkat loh. Nggak mungkin ngangkat, nggak ngangkat TV. Beep, di sensor beep kayak gitu pasti ada beepnya tuh nggak boleh. Ya sebetulnya sih gue sebagai warga negara ya, bukan sebagai ketua KPI lah. Gue kan punya anak ya. Anak gue tuh ada 3, yang pertama umur 12, yang kedua umur 11, yang terakhir umur 4 tahun. Umur 4 tahun aja itu sudah suka TikTok. Dan gue takutnya dia mengkonsumsi konten-konten kayak gini. Itu nanti berdampak buruk buat anak-anak. Jadi gue sih sebagai warga negara ya, sebagai sahabat Denis, sahabat Persik, sahabatnya Uya, sahabat inilah semuanya ya, gue kasih tahu deh, kalau bisa kita buat konten tuh yang bagus, standar aja lah. Kalau memang kita nggak suka sama seseorang, jangan luapan kebenciannya itu menyerempet hal kayak gitu, nggak bagus juga. Betul. Ya, itu aja, nggak bagus gitu. Ya ngapain juga sih itu diutarakan lah ke media sosial. Ke media, betul. Konsumsi yang nonton itu banyak banget. Anak-anak itu udah gadget itu udah makanan dia sehari-hari, mau dikasih paspor apa kayak dia tetap bisa. Betul. Itu kemudian di capture terus di share kemana-mana via WA group atau udah deh. Menyebar. Soalnya yang ditakutin kan orang-orang anak kecil jadi mencontoh Pak. Itu dia. Makanya kalau di TV itu kita agak keras ya, agak hati-hati banget lah. Agak ketat banget gitu karena takut anak kecil tuh nanti meniru. Betul. Orang mungkin boleh
Mana aja kok ngomong gini, nanti dulu. Karena ada kajian psikologi, kajian anak, kita lihat anak-anak itu kan peniru paling baik. Iya. Dibanding kita di peniru paling baik, apapun ditirukan. Buat dia, kalau sudah tampil di TV ataupun tampil di gadget itu mungkin hal yang biasa. Buat dia yang ngomong aja, padahal buat kita, buat lingkungan kita itu kata yang nggak pas gitu. Cuma kalau udah tampil di TV misalnya atau tampil di gadget ya dianggap itu kata yang biasa aja. Iya betul. TV itu agak ketat, nggak boleh kata-kata nggak senonoh gitu masuk di kaca, di TV di layar kaca nggak boleh. Iya. Nggak boleh, haram lah, haram tuh. Hukumnya tuh. Iya. Yang gitu di TV nggak boleh. Tapi kan dengan adanya di TV, fansnya jadi makin banyak, Pak. Jadi pengikut sosmednya jadi makin banyak yang contoh. Ya memang, nah inilah dilema kita gini ya. Jadi orang atau netizen atau tiba-tiba kan juga jadi populer di layar kaca di TV. Iya. Contoh misalnya Atta kan Atta Halilintar memulai karirnya di YouTube ya, sebagai YouTuber di media sosial lah. Dia punya 25 juta subscriber. Iya, banyak banget. Kalau di Persib ya sudah eksis duluan, atau banyak artis yang sudah eksis. Raffi Ahmad eksis di TV baru buat YouTube sendiri, Instagram sendiri, yang dari situ dia dapat pengikut, dapat penghasilan juga. Kadang-kala apa yang dia bawakan di YouTube itu saya takutnya ke bawah juga di layar kaca itu pertama. Kalau bisa jangan deh kata-kata yang tidak senonoh tadi tiba-tiba terbawa tuh di layar kaca di TV, nggak boleh. Yang kedua, ya memang kita nggak bisa pungkiri, Denis, orang tuh berbuat apa aja gitu ya di YouTube agar dapat subscriber, agar dapat viewer, betul, di follow oleh banyak orang. Ya dia lakukan hal-hal yang aneh. Bagi gue sih itu kreatif. Tapi kalau dia ya tadi ngomong-ngomong yang kasar, yang nggak pas banget lah buat saya. Ya buat gue sih itu nggak kreatif. Dia cuma cari jalan pintas aja. Gue juga bisa dong kalau gue ngomong kotor gitu ya, dalam kutip cepat viral juga nih. Iya. Jangan dong Pak. Gue itu nggak kreatif. Iya. Iya, buat gue orang yang ngomong-ngomong kayak gitu terus jadi viral itu nggak kreatif banget. Betul. Kreatif itu lebih tinggi dari sekedar ngomong kayak gitu. Ini buat siapa aja, bukan buat lawan lu. Misalnya lu bermusuhan sama Dewi Persik, ya gue nggak nyinggung Mbak Dewi, nggak. Cuma untuk semuanya ya, Jenderal. Ya gue sih bahwa jangan sampai kemudian apa tuh ya, ketika lu tampil di layar kaca kemudian orang melihat media sosial lu karena tertarik sama lu, dia coba lacak, oh dia punya Instagram ini, punya YouTube ini, terus lu tampil di YouTube itu dengan vulgar seperti itu, di Instagram dengan kata-kata yang kasar itu, beda dengan apa yang lu tampil di TV. Gue takutnya fans lu itu fans lu, kan lu punya fans nih. Dennis punya fans, gue yakin juga dia punya fans. Raffi Ahmad punya fans, semuanya punya fans, semua punya fans. Nikita Mirzani punya fans. Punya. Dinar Candi punya fans juga. Punya. Juga. Jadi fans itu kan dia mengidolakan lu, apa yang lu pakai dia nggak ikutin. Iya begitu, itu yang saya pakai udeng. Iya. Ada fans gue dia kan pakai udeng. Pakai juga. Lu juga pasti ada yang fans sama lu pasti. Iya. Itu makanya hati-hati, jangan sampai apa yang kita ucapkan juga nanti akan ditiru oleh fans kita. Nah, kita harus bertanggung jawab juga pada fans itu. Itulah tanggung jawab artis, tanggung jawab kita semua yang punya follower banyak gitu ya, yang punya subscriber banyak, itu ya lebih besar daripada orang yang ya biasa aja gitu. Itu tanggung jawab kita. Jadi di dalam media sosial kita harus berbuat baik sehingga ditiru, menjadi suri teladan buat orang banyak gitu deh. Betul, soalnya udah terjadi Pak, fans-fansnya dia ngatain saya dengan omongan yang sama juga kotornya gitu loh. yang tadinya lucu-lucuan ngatain saya cadel apa segala macam, ngomongnya jadi sama kayak dia. Kan kasihan, iya.
Nah, itu sih gue nih imbau aja sebagai warga negara ya. Karena kan kalau KPI nggak punya kewenangan masuk ke dalam media baru atau media sosial, makanya gue sebagai warga negara, gue cuma bisa pada lu semua nih para artis yang gue anggap sebagai teman gue lah. Ya, hati-hati ketika lu main dengan jari lu di media sosial, hati-hati juga dengan perkataan lu di media sosial. Itu akan ditiru oleh fans lu, bahaya. Dan nggak bisa hilang Pak jejak digital. Nah, kan ada nih dosa nih kalau misalnya kita berbuat di jejak digital, malu juga loh kita di capture, di screenshot orang. Oh iya. Kita tahu dosa, kalau dosa kita, kalau orang lain ikutin kita, dosa kita tambah banyak loh. Nah, kalau kita berbuat pahala, ikutin orang, pahala kita boleh banyak. Itu aja bukannya. Iya. Itu aja. Kalau aku dikatain berarti aku dapat pahala ya Pak? Kalau dikatain? Ya pokoknya kalau kamu dikatain, terus kamu bersabar, dan ketika dia minta maaf, kamu maafkan, itu kamu keren banget deh pokoknya deh. Bagi gue kamu tuh keren banget. Kalau dikatain, kamu nggak balas ngatain. Kamu bersabar. Terus kalau dia minta maaf, kamu maafin. Itu. Karena memaafkan itu kan lebih mulia. Betul. Maafin orang itu susah. Betul. Dibanding minta maaf lebih susah memaafkan. Iya betul. Makanya ketika kamu memaafkan, kamu lebih mulia. Kalau kamu bersabar, kamu lebih mulia. Kalau aku sih dikatain pasti aku katain, tapi katainnya enggak dengan kata-kata kasar. Karena kan mencoba untuk menghibur masyarakat ya Pak. Iya. Iya. Terus pokoknya kamu jangan ikut-ikutan berkata seperti itu. Enggak kok. Jangan. Karena saya sadar betul yang nonton saya kan banyak Pak. Pada ikut-ikutan pasti. Iya, benar. Kenapa sih KPI nggak ada di sosmed Pak? Harusnya ada dong. Ya, jadi gini, undang-undang kita itu kan tahun 2002 itu dibuat undang-undang yang melahirkan KPI. Jadi setiap lembaga negara itu sebagian besar ya dibuat melalui undang-undang. Nah, KPI dibuat oleh undang-undang tahun 2002. 2002 itu belum ada WA, belum ada Instagram, belum ada YouTube. Yang ada itu dulu Nokia ya. Pakai BlackBerry. Iya, BlackBerry. Dulu tuh ya handphone kayak Xiaomi apalagi ya. Ya Oppo, ya Samsung udah ada cuman nggak sepopuler sekarang. iPhone dulu juga belum ada. Ya apa tuh iOS ya belum ada. Jadi dulu tuh TV dan radio masih fokusnya. TV itu kayak anggota keluarga yang nggak disadari keberadaannya, tapi paling banyak pengaruhnya. Itu ya tahun 2002 ya. Nah makanya TV dan radio diatur. Radio kan gitu juga. Dulu itu gue kalau mau belajar denger radio, kalau mau tidur denger radio, selalu itu. Nah, sekarang denger radio kalau kita mau ke kantor, pulang ke kantor itu masih ada. Tapi kalau udah belajar denger radio kayaknya udah nggak ada deh. Apa itu namanya tidur denger radio udah nggak ada. Paling juga kita dengar kayak Spotify atau apalah yang download begitu dari internet. Nah sekarang itu zaman sudah berubah. Banyak netizen anak muda yang mengkonsumsi gadget. Gadget itu sekarang sudah multifungsi. Di internet bisa buat belanja, bisa buat konten. Ada YouTube, ya Android ya ada WA segala macam, udah muncul semuanya. Nah, artinya memang peran TV itu sudah mulai digantikan oleh peran gadget tadi. Coba lu bayangin, lu misalnya gini, pergi nih ke suatu tempat, ketinggalan handphone lu ketinggalan handphone itu gimana perasaan lu? Pasti balik lagi Pak, pulang lagi. Nah, balik lagi kan? Ketinggalan nih. Nah, begitu artinya itu udah kebutuhan primer banget lah handphone. Nah, itu yang kemudian yang paling punya pengaruh sekarang ini terutama di kalangan milenial itu adalah handphone, gadget. Dia multifungsi di dalamnya itu. Nah, makanya sekarang ini undang-undang sedang direvisi. Nah, apakah kemudian media sosial itu masuk ke dalam penguasaannya KPI ataupun enggak,
itu nanti tergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat sekarang direvisi. Yang jelas begini Mbak Denis, kalau media baru itu domainnya Kominfo, basisnya atau landasannya adalah Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik. Nah, kalau pakai Undang-Undang ITE, yang dihukum itu konten kreatornya, bukan YouTube-nya, bukan Instagram-nya, konten kreatornya. Kalau undang-undang penyiaran, kalau artisnya itu berbuat salah, artisnya nggak bakal dihukum. Yang dihukum adalah TV-nya. TV-nya, TV membina artisnya tersebut. Nah, kalau di ITE nggak gitu, yang dihukum itu konten kreatornya. Gitu. Undang-undang penyiaran, yang dihukum itu YouTube-nya. Kok ada konten ini bisa masuk ke YouTube, nanti berhubungan dengan konten kreatornya. Nah, kalau media baru seperti YouTube, Instagram, itu memakai Undang-Undang ITE. Jadi dia bisa kena delik pidana konten kreatornya, bahkan bisa dipenjara kalau kemudian terbukti menyalahi Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, berarti aku harusnya lapornya ke Barreskrim ya Pak ya, bukan ke KPI ya Pak ya? Saya nggak tahu, itu domain dari Undang-Undang ITE. Iya. Saya nggak tahu kalau itu, nggak mau berkomentar. Iya. Nanya Pak. Kalau saya laporin TV-nya, kalau nanti misalnya DPR umpamanya ya dalam revisinya media baru akan diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia, maka yang kita kirimin surat sanksi umpamanya itu adalah pihak YouTube-nya, pihak Instagram-nya. Gitu. Jadi mohon komentar ini di take down oleh pihak YouTube, jangan kemudian boleh ditayangkan. Kalau enggak kita akan denda loh. Gitu nah, kira-kira gitu. Nah, ini yang berbeda memang antara televisi radio dengan media baru seperti handphone dan seperti YouTube, apalagi Instagram dan seterusnya, itu memang sangat berbeda penanganannya. Gitu, oke. Saya mau laporin TV-nya juga nggak enak sama TV-nya Pak, soalnya TV-nya langganan bunga sama saya. makanya saya nggak laporin. Kalau begini, kalau TV kan kita punya pemantauan yang 24 jam. Jadi sekalipun masyarakat nggak melapor ke KPI, kami kan punya petugas yang setiap hari memantau TV tersebut. Jadi kalau misalnya di tayangan itu ada pelanggaran, tetap kami proses, sekalipun nggak ada pengaduan. Tetap kami proses, panggil TV-nya. Proaktifnya KPI di sini. Tapi acara dari pihak televisinya udah minta maaf sih sama saya. Oh gitu? Iya. Oh, minta maaf ke kamu ya? Iya. Jadi nggak apa-apa lah, kan mereka kan juga langganan bunga saya. Jadi maafin dong. Oh, maafin. Ya, kalau nggak dimaafin, nanti kamu nggak tampil di TV. Iya, nanti bunga aku nggak dibeli lagi kan? Nggak tampil di TV lagi sih, nggak masalah ya. Yang penting bunga saya lancar Pak. Nanti saya beli bunga. Oh ya, nanti saya kirimin Pak. Terus udah gitu. Bunga, ya? Benar, kan deket Pak, tetangga. Terus Pak, kalau di kalau di TV tuh sekarang artis lagi COVID gini wajib pakai masker ya Pak? Ya, jadi kan setiap penampil ya, host ataupun talent, itu ada dua hal yang kami imbau. Yang pertama, demi keselamatan artis, demi keselamatan industri penyiaran di TV, maka sebelum di lokasi, sebelum syuting harus diswab antigen. Iya betul. Dan sebisa mungkin PCR, gitu. Lalu tampillah di layar kaca. Nah, di layar kaca itu memakai masker, itu menjaga jarak pada protokol kesehatan. Kan kamu lihat tuh di layar kaca semua udah pakai masker kan? Iya, sekarang udah pakai masker semua. Nah, kalau kamu pakai masker, kamu tuh membantu pemerintah juga, membantu masyarakat juga. Betul. Yang sekarang ini kan kayaknya masih ada lah beberapa orang yang kayaknya bandel nggak mau pakai masker, bahkan nggak percaya COVID ya. Iya, itu bodoh banget ya Pak. Masker. Padahal COVID udah parah. Masker, iya.
kamu pakai masker, kamu memberikan pengaruh kepada mereka untuk juga pakai masker. Memberi Terus contoh ya. Fans kamu Denis, fans kamu nanti pakai masker semua. Aduh, artis gue pakai masker, masa gue nggak pakai masker? Iya betul. Yang kedua, pesan kita berharap memang kita juga buat surat edaran di setiap acara itu ya, setiap variety show itu ya adalah running text, kemudian disampaikan oleh host talent tentang prokes, tentang vaksin. Nah, vaksin. Kemudian di sinetron ini ya kan ada dari Menteri Pariwisata tuh Pak Sandiaga Uno kan, protapnya, prosedurnya itu dipatuhi, harus karantina, harus di swab. Nah, sebisa mungkin di sinetron itu, tayangan sinetron itu ada imbauan untuk vaksin. Agar masyarakat itu mau divaksin. Kalau masyarakat sebagian besar warga kita sudah divaksin, kita nggak bakal seperti ini. Nah, makanya nih di forum ini saya tuh mengimbau deh ya kepada semua stasiun televisi di forumnya Denis ya, agar kemudian memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada penonton untuk vaksin, untuk pakai masker. Dan gini, Mbak Denis, gue juga ingin ucapin terima kasih buat TV dan radio. Di forum gue pengen ucapin, gue tuh punya teman-teman yang kerja di TV ya. Di saat kita work from home, di saat kita bekerja di rumah, mereka bekerja loh. Gue naik motor ke TV, membuat konten, membuat berita. Lu bayangin, kameramen membuat berita yang seharusnya mereka mungkin bisa ada di rumah, tetapi karena tuntutan untuk menyajikan berita dan hiburan ke masyarakat, mereka harus bekerja. Betul. Kan enak nih kita bisa nonton dulu, nonton yang lain. Itu karena TV bekerja. Kita masih dengar radio itu karena radio tuh bekerja. Betul. Kalau bicara tentang radio TV bukan cuma direkturnya, bukan cuma ownernya, tapi pekerja-pekerja seni termasuk juga yang megang listrik, megang setrum, IT-nya itu kan kerja semua. Semuanya kerja. 24 jam, betul. Nah, di sini gue pengen ngucapin terima kasih, apresiasi yang tinggi-tingginya, respect yang luar biasa buat TV dan radio yang masih bekerja untuk menyajikan hiburan dan informasi. Betul. Nggak kebayang ya Pak kalau nggak ada. Memang sosialisasi vaksin, masker dilanjutkan oleh TV, kan sekarang sudah pakai masker tuh. Semuanya. Nggak kebayang ya Pak kalau kita di rumah nggak ada TV, nggak ada berita, gimana tuh Pak? Aduh, makanya untung kan relatif nggak ada hoax, relatif. Jadi kalau kita baca Nielsen sedikit banget hoax. Kalau di media baru tuh, media sosial banyak banget. Antara yang anti vaksin dengan pro vaksin aja banyak banget. Itu parah banget ya. Jadi gambaran pada kutip barometer kita, kiblat kita dalam mencari informasi itu TV dan radio. Jadi kalau misalnya vaksin itu penting buat tubuh kita, ikutin itu ada di TV, vaksin itu penting. Coba lu bayangin kalau vaksin kita udah banyak, udah lebih dari 50% populasi, kita bisa santai banget. Benar. Kita bisa bebas. Terus kita juga taat pada prokes, kita bisa keluar rumah, kita juga bisa mencari makan lagi. Nah, itu harus kita tuntaskan segera. Makanya nonton TV. Itu pentingnya TV. Kalau nggak ada TV, orang nggak ada hiburan, nggak ada informasi yang akurat, aktual, yang benar, akurat. Kalau di media baru, orang jadi ini banyak melenceng ya. Jadi konten kreator semua. Nggak ada pengetahuan ngomong A, B, C, D, E, A. Udahlah. Udah itu. Makanya nonton TV. TV deh, denger radio. Nonton TV, denger radio. Udah pasti akurat ya Pak. Pesan gue nih, Ketua KPI, pesan kepada fansnya Denis atau mereka yang nonton acara ini untuk nonton TV dan denger radio. Betul. Untuk mengetahui tentang COVID-19. Betul. Oke Pak, sekarang kan banyak nih Pak, terakhir Pak nanya. Sekarang kan banyak orang-orang yang nggak percaya COVID kan Pak? Iya. Menurut Pak Agung gimana tuh Pak? Banyak banget.
sedih gue. Iya sama. Menurut Orang yang meninggal kena COVID banyak. udah banyak Kena COVID. dan udah terjadi di Orang nggak percaya COVID. Iya, masih ada aja orang nggak percaya COVID. Padahal banyak orang yang meninggal karena COVID. iya udah jelas ada. Gue tuh sampai sedih ya. Iya, sampai sedih gue ngelihat ada, aduh nggak tahu lah, atau dokter atau apa ngomongnya tuh aneh-aneh. Iya ngaco banget. Kayak COVID, dia bilang pandemi direncanakan. Lu nggak bisa pikir ya. Lu boleh ngomong asal berbasis data. Apalagi dia dokter misalnya gitu ngomong tuh basisnya data. Banyak orang meninggal, terus orang meninggal ini kenapa? Emang orang tiba-tiba kalau gue baca ke Facebook pasti ada orang ucapan bela sungkawa, ucapan duka cita karena COVID. Iya. Terus dibilang dia bukan karena COVID, kan aneh. Iya aneh. Ya adalah pemerintah dimanapun di negara di dunia ini yang ingin membuat rakyatnya susah. Betul sekali. Nggak mungkin pemerintah menjatuhkan rakyatnya sendiri ya Pak ya? Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin ada yang ingin membuat susah rakyatnya, itu nggak ada. Ini pandemi yang baru yang terjadi di banyak negara, mungkin ada kelemahan, marilah kita tutupi bersama-sama. KPI berusaha agar TV ini tadi kontribusinya luar biasa, radio luar biasa, udah kita buat konten jujur yang berkualitas yang bisa menjadi barometer masyarakat. Betul. Sifatnya orang sudah sekarang itu nggak pede baru amal scroll ke TV itu. Sekarang TV itu menjadi panutan, radio yang kedua jadi panutan juga. Karena infonya pasti akurat ya, nggak ada hoax. Iya. Kalau pertama gini, nakes itu ujung tombak sekarang tenaga kesehatan. Di depan dia, di depan itu yang berjuang mati-matian. Itu media, TV dan radio. Untuk memberikan informasi kepada warga yang di rumah untuk dia dapat hiburan, dapat informasi. Perang terus saya lihat tuh. Perang terus. Isu yang ini di counter oleh TV, di counter TV. Jadi ya itu gue sebagai ketua KPI berharap ya masyarakat coba deh kalau ada isu yang kira-kira masih membingungkan tentang COVID, lihat televisi. Iya, untung ada televisi ya Pak ya. Jadi masyarakat punya pacuan yang benar yang mana. Kalau enggak ngaco Pak. Benar. Iya. Kalau enggak ya itu ngaco, ribut lah di media sosial, ribut di lapangan juga. Iya. Gue tuh nggak ngerti ada orang nggak mau divaksin karena apalah segala macem lah. Iya bingung ya Pak ya. Sekarang vaksin apapun vaksinnya lo lu suntik karena itu bisa ya imun lu jadi tinggi dan membuat kan ada penelitian ilmiah kan lu jadi nggak perlu ke rumah sakit. Iya. Ya lu nggak membebankan keluarga lu jadinya lu kalau punya anak lebih enak lah kalau udah vaksin. Betul. Kan gitu. Padahal udah dikasih gratis sama buat diri sendiri ya Pak ya. Gue nih di rumah nih gue vaksin umpamanya gue punya anak tuh. Iya anak gue yang umur kan belum ada vaksin yang buat umur 4 tahun sama 10-11 tahun belum. Ya, dia nggak kemana-mana yang pergi gue karena gue udah vaksin. Iya. Nah gue harap itu juga jadi kalau lu vaksin sebagai kepala keluarga lu menolong anggota keluarga lu yang lain di rumah. Coba deh vaksin deh, udah divaksin deh. Udah vaksin benar ya. Bercuap-cuap lu mesti vaksin. Iya. Vaksin. Soalnya aku juga udah begah Pak di rumah, toko kan tutup. Semua tutup. Jadi ya udah apa yang benar orang semua mesti vaksin biar cepat COVID-nya hilang ya. Benar. Sekarang aja semua vaksin, bahkan asisten rumah tangga gampang tinggal vaksin. Iya, vaksin. Dia dari luar kota Jakarta. Vaksin. Tempat itu. Bisa di mana aja. Gue di Holy Wings, gue ajak RT teman-teman gue ke Holy Wings aja. Tinggal kasih KTP, cepat tinggal Iya, cepat. Aku disuntik. Iya, aku juga kemarin di Holy Wings. Iya. Iya kan? Iya. Oke deh Pak. Pak Agung, terima kasih atas waktunya. Ya. Sama Denis. Ditunggu ya Pak, main ke podcast aku.
Nanti kalau sudah PPKM darurat, saya janji akan main ke podcast kamu. Iya, nama podcastnya Kontrakan Denis. Ya, Iya. nanti saya subscribe ya. Oke, sip. Makasih ya, Pak. Oke. Ya, sama-sama. Iya, yuk. Thank you. Makasih. Pak, saya foto dulu ya, Pak ya, buat di IG. Oh, ya udah, oke. Oke. Yuk. Bagus nggak? Bagus dong, Pak. Bagus, Pak. Harus diulang. Bagus. Bagus ya. Bagus. Oke. Makasih banyak ya, Pak ya. Oke. Yuk, bye-bye. Dadah. Bye. Dadah. Oke guys, jadi itu tadi hasil meeting aku di Zoom meeting bersama Pak Agung, Ketua dari KPI, Ketua Penyiaran Indonesia, Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, di sini tuh dia menjelaskan kalau misalkan bahwa perlu digarisbawahi, kalau kita mau melaporkan sesuatu ke KPI itu adalah programnya, dia tidak mengurusi artisnya. Jadi tuh orang-orang, menurut gue ya, yang kemarin orang-orang bodoh yang sirik sama gue itu salah alamat. Tapi karena dia ngelaporin gue, ya udahlah sekalian gue memberikan informasi kepada ketua KPI yaitu Pak Agung, adanya perlakuan artis yang tidak pantas. Kalian aja gue kasih video DP ya nggak sih gitu loh. Tapi perlu digarisbawahi ya sekarang. Sekali lagi, KPI itu untuk melaporkan program TV-nya, bukan artisnya. Itu emang yang ngapokin gue on sih. Kasihan ya guys ya. Ya udah guys, jadi jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen. Bye.